Video kali ini kita coba lanjut materi kita mengenai pemrograman internet lanjut. Yang sudah punya project sebelumnya, teman-teman silahkan dibuka. Kemarin kita sudah punya project Laravel ya, ini di double klik, silahkan dibuka, baru kita masuk melalui command prompt untuk nanti masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Silahkan di dalam sini ya, di atas ini ketikkan aja ya, di dalam sini ketemu dia repository tempat kita menyimpan di mana folder kita berada, baru diketikkan aja cmd. Untuk masuk ke dalam Visual Studio Code seperti biasa, code spasi titik ya, kita masuk ke Visual Studio Code kita. Oke, setelah masuk kita coba jalankan project kita dengan mengklik PHP Artisan Search. Oke, baik, setelah kita jalankan, kita buka di dalam Chrome kita, web browser, untuk nanti membuka di mana tempat membuat sampai melakukan route ke dalam profile dan mahasiswa, index dan about melalui route ya, yang memasukkan mereka ke dalam view. Hari ini kita coba mengenal yang namanya Bootstrap, frameworknya CSS. Oke, kita jalankan. Kemarin kita sudah, ini server kita sudah jalan, kita jalankan di sini 127 ya, 0.1.0.0.1.2 8000. Nah, ini kita kemarin ya, kita sudah kemarin buat yang namanya mahasiswa, baru ada profile, baru kemudian ada about. Nah, seperti itu. Kali ini kita coba kenal yang namanya Bootstrap. Teman-teman bisa akses di websitenya namanya Get Bootstrap. Nah, versi terbaru ya. Bootstrap ini merupakan kerangka kerja CSS ya, yang bersumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi tempat desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi dan komponen antarmuka lainnya. Juga ini berekstensi opsional JavaScript. Jadi sudah support di JavaScript. Ya, kita nanti coba terapkan si Bootstrap-nya ke dalam Visual Studio Code kita di dalam Laravel. Jadi tampilannya nanti tidak kaku seperti ini. Itu benar-benar nanti kita lakukan itu di dalam project. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Get Bootstrap, kita nanti masuk dulu di sini untuk mengenal yang namanya navlink ya, ref di dalam masing-masing view. Nah, untuk mengakses ini kan kalau kita akses ke home, kita itu harus mengklik ataupun memasukkan sesuatu ke dalam URL kita. Kalau misalnya kita pilih about, kita baru bisa masuk ke halaman about. Nah, cara ini bisa kita atasi dengan cara membuat navlink ya, navbar ataupun ref seperti ini ya. Nanti ketika klik di sini ada home, ada profile, ada about, nanti mengarah ke masing-masing halaman. Ini bisa kita lakukan, yang pertama kita lakukan dia di dalam elemen index ya. Di sini kita bisa melakukannya dengan membuat yang namanya seperti list ya, di dalam website kita list. Yang pertama kita lakukan untuk membuat penghubung ke halaman profile, kita bisa lakukan ul seperti ini, baru kemudian li. Li ini merupakan list nanti yang akan bisa kita lihat di dalam browser kita. Misalnya kita ingin ke halaman about ini, kalau kita save, maka nanti ketika saya refresh akan tampil sebuah list yang menghasilkan tulisan about ya. Baru di sini ada li about. Nah, dia about akan tampil di sini gitu ya. Kita klik nanti dia akan langsung mengarah ke halaman about. Nah, kita ada berapa file di sini ya? Ada about, ada satu lagi di atasnya ada home gitu ya. Baru ada ada lagi mahasiswa, baru profile seperti ini ya. Kita buat, kalau kita refresh, nah ini akan menghasilkan bentuk list dari masing-masing li dan ul yang sudah kita buat. Oke, kita lakukan langkah yang pertama untuk si about ya. Itu bisa kita lakukan dengan membuat ref. Teman-teman cukup klik A di keyboardnya, baru pilih enter aja. Nah, pastikan about ini ya itu masuk ke dalam pembuka dan penutup si A ya. Di sini kita lihat A, baru penutupnya menggunakan slash ya. Itu berarti sekarang about sudah berada di dalam sintaknya si A. Nah, untuk mengarah ke about, kalau kita lihat di route-nya, about itu adalah menuju ke get about. Jadi di sini buat slash about. Kenapa harus pakai slash? Karena nanti agar ketika dijalankan dia langsung mengarah ke slash awal about. Kalau kita refresh, jadi nanti about itu, jadi nanti kalau kita klik about, dia akan mengarah ke halaman about gitu ya. Baru nanti ke mahasiswa juga sama, kita buat di sini jadi kalau misalnya teman-teman klik A di sini,
terus tidak tampil untuk klik untuk enternya, bisa teman-teman klik CTRL spasi ya, baru di enter, ini otomatis membuat ya. Baru kemudian mahasiswanya di-cut, dipindah ke dalam penutup dan pembuka href. Baru di sini kita slash mahasiswa. Baru di profile juga sama ya. Di sini kita buat href, baru penutupnya kita pindah di sini, dan di sini kita kasih slash profile. Nah, kalau home, karena kita sekarang berada di halaman home, jadi ini kita tidak perlu. Jadi ini. Nah, ini bisa kalian copy dan kalian pindah ke masing-masing halaman. Di halaman about kalian buat about. Nah, perhatikan kalau misalnya teman-teman di halaman about, berarti ini nggak perlu lagi ya. Di halaman aboutnya ini tidak perlu, karena kita sekarang sudah berada di halaman about. Nah, ini kalian ganti di sini. Baru ini kalian pindah untuk pembuka dan penutup. Kalau home, lihat di sini home, dia home mengarah kemana? Index yang ada di slash. Berarti di sini cukup dibuat slash seperti ini. Ya, udah sampai di sini sudah. Baru kemudian ini juga kita pindah ke halaman mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, untuk about ini kita juga buat untuk about. Karena kita sekarang berada di halaman mahasiswa, jadi about sekarang kita butuhkan untuk about. Dan mahasiswa kita tidak butuh seperti ini. Nah, gitu ya. Baru di halaman profile juga sama ya. Di sini kita buat, kita copy untuk L dan LI-nya di halaman profile. Nah, ini untuk halaman mahasiswa kita pakai mahasiswa ini. Baru di sini slash maha. Karena kita sekarang berada di halaman profile, jadi kita tidak perlu hrefnya. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, semua sekarang sudah berada ke halaman masing-masing ya. Kalau kita ke halaman about, nah sekarang kita ke halaman about. Kalau ke halaman mahasiswa, kita sekarang ke halaman mahasiswa. Profile, kita ke halaman profile. Kalau ke halaman home, nah kita sekarang ke halaman home. Nah, ini adalah salah satu contoh navbar yang kita bisa gunakan dari masing-masing URL di dalam Laravel. Nah, ini nanti caranya akan lebih indah kalau misalnya kita sudah menerapkan yang namanya si get bootstrap. Bagaimana cara menggunakannya? Kita coba akses si get bootstrap. Silahkan teman-teman akses di Google-nya itu get bootstrap ya, kemudian diakses bootstrap di sini ya. Di sini sudah versi terbaru. Silahkan untuk versi terbarunya. Bootstrapnya ini yang pertama via include via CDN. Nah, ini kita butuh ya. Ada dua ini yang kita butuhkan. Nah, jadi include via CDN. Kita nanti coba akses via CDN. Yang pertama akses untuk yang di sini ya. Ini kita copy ya. Ini kita copy, baru kita masukkan dia ke halaman index. Lalu kita copy dia di bawah title. Nah, kita copy seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita copy yang bawah, yang ini copy, baru kita cut dia di atas penutup tag body. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini terkoneksi internet, jadi kita tidak perlu mendownload ya, asalkan teman-teman sudah terkoneksi internet, ini otomatis menghubungkan dari sintak-sintak yang ada pada Bootstrap. Kalau kita lihat hasilnya, yang halaman home kita sebelumnya seperti ini, kalau kita refresh nanti akan jadi seperti ini ya, bentuknya sudah sesuai mengikuti Bootstrap-nya ya, lebih cantik dia, modelnya juga fontnya juga jadi lebih baik gitu ya. Kalau kita ke halaman about belum dibuat, jadi lakukan hal yang sama ya. Halaman about ini kita copy masuk ke halaman about, kita copy di halaman about, baru yang sebelumnya ada di script ini kita copy juga di halaman about. Nah ya, kita copy di sini. Pastikan untuk klik save setelah copy. Baru halaman mahasiswa juga sama, kita kopikan. Nah, untuk scriptnya di bagian bawah, baru kemudian untuk CDN bootstrapnya di bagian atas ya, jangan salah. Untuk di titlenya di atas kita buat untuk bootstrapnya, baru kemudian di profile kita buat untuk juga CDN-nya, baru kemudian di bawah untuk script JS-nya. Nah ini, nah jadi nanti sekarang di about sudah ada menggunakan bootstrap, di mahasiswa juga sudah pakai bootstrap, profile juga memakai bootstrap. Ini lebih membuat tampilan kita menjadi lebih baik ya, tampilannya juga semakin lebih soft ketika kita menggunakan bootstrap. Nah, nanti ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan untuk di bootstrap ini. Di antaranya nanti teman-teman baca dokumentasinya, teman-teman bisa melihat di sini, teman-teman bisa
akses apapun yang bisa ingin buat. Teman-teman ingin membuat tabel, maka cari di sini buat tabel, maka nanti akan ada beberapa contoh dari penulisan bentuk-bentuk dari tabel seperti ini. Nah, tabel-tabel dalam bentuk seperti ini, warna dan sebagainya, itu semuanya sudah terinclude menggunakan kelas dari masing-masing pembentukan tabel di dalam Bootstrap-nya. Jadi kita tidak perlu untuk setting CSS dan sebagainya dalam penulisan Bootstrap. Begitu juga kalau teman-teman cari yang lain, misalnya ada untuk list yang lebih baik ya, bisa teman-teman nanti bisa akses, misalnya membuat list seperti ini bentuknya, ini bisa pakai list seperti ini, boleh, nggak masalah. Baru misalnya teman-teman bisa akses yang bentuk seperti ini, semuanya ada di sini, ini tinggal copy, kemudian bisa kita langsung pakai. Lalu kemudian kalau untuk navbar juga di Bootstrap juga cukup lengkap. Teman-teman misalnya nanti untuk membuat link di atas seperti ini yang ada search-nya juga nanti bisa kita lakukan di sini ya. Ini bisa juga kita pakai, tinggal copy dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan di dalam. Oke, demikian untuk video kali ini pengenalan tentang Bootstrap. Ya, nanti kita coba lanjut di video selanjutnya tentang bagaimana menggunakan elemen-elemen lain mengenai Bootstrap. Terima kasih, sampai jumpa.